Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani dalam kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang material teknik, di mana mata kuliah ini akan dibahas tentang subnya adalah struktur dan ikatan atom. Ini seperti mengulang pelajaran waktu sekolah dulu ya. Kita buka satu-satu, apa sih sebenarnya atom gitu kan. Struktur atom ini sendiri adalah suatu dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Jadi ini lihat di gambar, di situ ada inti atom ya. Atom itu kayak bola gitu ya. Di situ ada isinya, itu ada inti atom sama elektron-elektron yang mengelilinginya. Jadi ada campuran di inti atom itu, ada yang proton sama neutron. Proton itu yang muatannya positif, neutron itu yang bermuatan netral. Kenapa kok netral gitu? Karena ada proton yang positif, kemudian elektron-elektronnya yang mengelilingi atom ya, itu terikat, itu yang warna hijau. Jadi si inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak itu oleh gaya elektromagnetik gitu. Kemudian selain atom, kita juga mengenal yang namanya molekul. Molekul ini adalah kumpulan dari atom itu yang berikatan satu dengan yang lainnya. Nah, atom ini dikelompokkan pada jumlah proton dan neutron pada inti atomnya. Jadi kalau ada jumlahnya gitu, nanti dikelompokkan. Kalau jumlahnya 6 proton, 6 neutron, nanti kelompok yang mana? Ada di tabel periodik unsur ya, unsur periodik. Kemudian jumlah proton dan neutron ini nanti menentukan berat atom. Nah, di intinya itu kan ada proton sama neutron. Nah, jumlahnya itu beda-beda. Nah, beratnya itu tergantung dari jumlah proton sama neutronnya. Tadi disampaikan bahwa inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak berikatan. Nah, gerakan-gerakan elektron ini yang di luar inti atom itu ya, ini kalau bergerak ya dari atom ke atom, ini elektron-elektron, gerakan elektronnya ini ya yang disebut dengan arus listrik. Jadi kalau bingung arus listrik itu gimana jadinya kok bisa ada gitu, itu adalah gerakan elektron-elektron. Atom itu sendiri banyak modelnya. Yang pertama ini ada menurut Dalton ya, John Dalton. Atom itu adalah bagian terkecil suatu unsur menurut Dalton. Kemudian atom itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tidak bisa dibagi lagi, kemudian atau diubah menjadi zat lain. Kemudian atom-atom suatu unsur adalah sama gitu dalam segala, tapi berbeda dengan unsur-unsur lainnya. Jadi setiap unsur dalam suatu unsur itu sama segala macamnya. Tapi ketika ada atom yang lain, unsur yang lain itu berbeda. Jadi kalau sesama satu unsur itu sama gitu si atom ini. Tapi kalau unsurnya berbeda, maka itu akan berbeda juga karakteristiknya. Menurut Thomson nih yang kedua, atom itu sebuah bola ya, bola pejal nih menurut Thomson yang bermuatan positif. Dan di dalamnya itu ada elektron-elektron. Nah, Thomson ini mengibaratkan elektron itu seperti kismis gitu, yang ada biskuit gitu, kemudian ada kismisnya. Jumlah muatan positif dengan negatifnya itu sama gitu, sehingga atom itu sifatnya netral gitu. Tadi kan disampaikan begitu, elektron sama protonnya itu sama sehingga sifatnya netral gitu. Menurut Rutherford, atom itu sendiri terdiri dari inti atom yang sangat kecil dengan muatannya positif loh, yang masanya merupakan massa atom tersebut gitu. Nah, dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak loh. Ada lingkaran ya, cincinnya yang warna merah, kuning, biru, itu elektronnya, tandanya negatif. Banyaknya elektron dalam atom itu sama dengan banyaknya proton dalam inti, dan ini sesuai dengan nomor atomnya. Jadi hampir mirip ya dengan
teori-teori pakar yang lain yang sebelumnya, yang Bohr ya, kemudian Dalton gitu ya. Nah, Rutherford juga gitu, di Thomson juga hampir mirip ya. Kemudian menurut Bohr, model atom itu elektron-elektron dalam mengelilingi inti ada tingkatannya ya, yang kita sebut dengan tingkatan ini kulit ya, atau tingkat energi itu kita sebut dengan kulit tertentu tanpa menyerap atau memancarkan energi si kulit ini. Elektron itu bisa pindah dari kulit yang paling dalam ke kulit yang paling luar atau sebaliknya. Nah, lihat gambarnya ya. Ini tanda positif itu inti atom, kemudian ada lingkaran-lingkaran. Ini adalah tempatnya si elektron, orbitnya atau tempatnya elektron bergerak. Itu kalau elektronnya pindah dari kulit yang paling luar ke paling yang dalam, itu dia melepaskan energi. Tapi kalau elektronnya pindah dari kulit yang paling dalam ke kulit yang paling luar, itu yang menarik energi. Kemudian model atom mekanika gelombang, elektron itu tidak mengorbit pada lintasan tertentu. Nah, kemudian elektron-elektron berada pada orbital dengan tingkat energi tertentu. Jadi masing-masing hampir mirip dengan kulit, tapi ini menyebutnya lintasan kalau yang model atom mekanika gelombang. Orbital merupakan daerah dengan kemungkinan terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Nah, di kulit atom itu ada elektron yang mengelilingi inti atom disusun dalam grup orbit. Kemudian arah putaran elektron dalam satu orbit berlawanan mengelilingi inti atom. Nah, tiap grup orbit berputar pada tingkat energinya, di mana semakin besar apabila lebih jauh dari inti atom. Jadi energinya itu semakin butuh sangat besar kalau dia makin jauh dari inti atom. Itu. Kemudian level dari kulit atom atau grup orbit ini dapat memuat elektron dengan jumlah maksimal. Jadi semakin jauh maka dia akan semakin banyak elektronnya. Kulit yang pertama ini dilihat ada 2 elektron. Kulit kedua ada 8 elektron. Kulit ketiga ada 18 elektron. Kulit keempat itu ada 32 elektron. Ini ada rumusnya sebenarnya 2n kuadrat ya. N-nya itu kulit. Jadi kalau misalkan kulit kelima berapa? Berarti 2 pangkat 5 ya. Kemudian kuadratkan. Nanti ketemu tuh nanti hasilnya berapa. Itu ya. Nah, ini kulit atom, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau pada kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron. Jadi 2n pangkat 2. Kalau n-nya 1 ya 2 kali 1 pangkat 1 kuadrat ya 2 gitu. 2 kali 2 kuadrat ya 8. 2 kali 3 kuadrat 18 dan seterusnya. 2n kuadrat rumus menentukan jumlah elektron di setiap kulit ya. Ingat-ingat ya. Kemudian berat atom itu memiliki kelebihan atau kekurangan jumlah neutron disebut isotop. Kita ngomongin tentang berat atom gitu ya. Atom itu memiliki kelebihan atau kekurangan jumlah neutron, kita sebut namanya isotop. Ingat-ingat tadi di dalam atom itu ada neutron. Ya, nah kelebihan kekurangan neutron itu namanya isotop. Berat atom adalah berat isotop tersebut. Itu kelebihan atau kekurangannya. Berat atom mendekati jumlah berat neutron dan protonnya dalam inti atom. Dengan berat elektronnya diabaikan. Jadi kita menentukan berat atom itu elektron kita abaikan. Kita hanya menghitung neutron sama protonnya saja. Contoh nih, berat hidrogen ini dijadikan standar berat atom karena hidrogen mempunyai 1 proton dan 1 elektron. Ya, sama dengan 1. Itu partikelnya, elektronnya, masanya ini yang hidrogen. Partikel elektronnya 9,11 dikali 10 ya, sehingga selisihnya ya 0,16 kali 10. Proton 1,67 kali 10
itu lebih dari 0,16 kali 10, dan neutronnya 9,11 kali 10, selisihnya 0. Elektron sama neutron itu punya selisih, gitu ya. Kemudian ada nomor atom. Dalam tabel periodik unsur, nomor atom merupakan jumlah proton dalam atom. Ingat-ingat ya, nomor atom itu merupakan jumlah proton. Kemudian jumlah elektron dalam sebuah atom netron adalah sama dengan jumlah proton dalam inti. Kemudian muatan atom itu ditentukan oleh muatan proton dan elektron. Bila kedua muatan mempunyai jumlah sama, maka dikatakan atom tersebut tidak bermuatan. Ya, jadi kalau muatan atom itu ditentukan oleh proton sama elektron, nah kalau kedua-duanya ini memiliki jumlah yang sama, maka atom tersebut tidak memiliki muatan karena kan balance gitu. Kemudian kalau muatannya positif, kalau atomnya kehilangan elektron atau kekurangan elektron. Kalau atom itu negatif, berarti dia kelebihan elektron. Kemudian ada juga elektron bebas. Nah, elektron yang tidak menempel pada si orbital atau kulitnya. Jadi bergerak dia bebas di luar orbitnya. Nah, dibutuhkan energi dari luar untuk melepaskan elektron dari orbitnya. Bisa berupa panas, tegangan, medan magnet, dan lain-lain. Jadi kalau ada panas, tegangan, sama medan magnet, elektron itu bisa keluar dari orbitnya. Sehingga nanti tidak akan tidak akan bergerak sesuai dengan orbitnya. Nah, yang elektron yang lepas dari orbit ini bisa menabrak elektron lain di kulit-kulit yang terdapat di tempat yang lain. Arus listrik, kemudian kita bahas tentang arus listrik. Ini merupakan elektron bebas yang mempunyai kemampuan menggeser elektron lain dari orbitnya. Nah, arus listrik ini aliran dari partikel bermuatan negatif. Kemudian ada valensi. Valensi itu kemampuan atom bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul. Contoh, helium bervalensi 0, artinya helium tidak bisa bergabung dengan atom yang lain. Hidrogen bervalensi 1, artinya orbit terluar kekurangan 1 elektron. Kulit pertamanya kan 2 elektron gitu. Kemudian oksigen bervalensi 2, artinya orbit terluar kekurangan elektronnya 2 gitu. Kemudian elektron juga memiliki namanya pita energi atau tingkat-tingkat energi tertentu. Tadi itu ada pita valensi, kondiksi, sama larangan. Jadi banyak atom saling berdekatan. Maka elektron-elektron di atom itu yang kulit terluarnya, elektron valensinya. Jadi elektron-elektron yang ada di kulit terluar itu namanya elektron valensi. Nah, yang paling luar itu kalau ketemu dengan atom yang lain itu saling berinteraksi. Sehingga tingkat-tingkat energinya saling bertumpukan. Nah, itulah yang namanya pita energi. Pita energi sendiri ada pita valensi, ada pita konduksi. Nah, ini ya, pita energi sendiri adalah elektron dalam sebuah atom tunggal itu hanya boleh menempati tingkat energi tertentu. Jika banyak atom saling berdekatan, maka elektron dari kulit terluar saling berinteraksi. Tadi itu ya, pita energi itu pengertiannya seperti itu. Nah, bahan-bahannya barulah nanti kita merucut nih bahan-bahan dari atom-atom berdasarkan pita energinya. Itu ada isolator, semikonduktor, sama konduktor. Ini kaitannya dengan kelistrikan ya. Isolator awal mulanya dari atom-atom gitu. Kita ketemu bahan-bahannya isolator, konduktor, sama yang semikonduktor. Nah, bahan-bahan isolator itu punya pita larangan yang cukup lebar. Untuk larangan yang cukup lebar.
Nah, untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi diperlukan energi yang lebih besar. Nah, karena elektron-elektron ini sukar bergerak, maka bahan isolator sukar menghantarkan arus listrik. Jadi ini jalan ceritanya kenapa kita kalau berbicara listrik kan ada yang isolator, ada konduktor, ada semikonduktor. Jadi ada yang bisa menghantarkan listrik, ada yang nggak bisa gitu. Nah, kenapa sih kok bisa ngantarin listrik? Nah, kalau dari struktur atomnya penjelasannya seperti ini. Jadi dia itu memiliki apa ya? Ada yang pita ya, ada pita larangan, pita energi yang cukup lebar sehingga elektron-elektron itu nggak bisa gitu pindah gitu, nggak bisa bergerak gitu. Makanya nggak bisa nganterin listrik, nggak ada arus listriknya di sana gitu. Kalau yang konduktor ya sebaliknya ya. Jadi dia tidak punya pita larangan antara pita valensi dan pita-pita larangan. Jadi saling bertumpuk gitu. Jadi elektron-elektronnya itu bisa bergerak bebas sehingga ya muncullah arus listrik gitu. Dan itu menjadi bahan konduktor. Nah, kalau semikonduktor ya gabungan dari yang isolator sama konduktor, kadang dia bisa gitu kan lebih sempit ya. Kalau yang isolator itu lebar gitu ya pita larangannya. Tapi kalau yang konduktor itu kan sempit gitu. Nah, untuk pita larang, tapi kalau yang semikonduktor ini penggabungan dua-duanya, kadang sempit, kadang lebar, sehingga terkadang bisa mengantarkan listrik, kadang juga tidak bisa. Oke, mungkin itu saja ya ke struktur atom. Untuk pembahasan struktur dan ikatan atom mungkin sampai sini saja. Nanti kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam materi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.